لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin qala. Halaman 16. 8 baris dari atas. Halaman 16, 8 baris dari atas, dalam kurung wayan bagi al-i'tina'u. Dah ketemu ya? Iya, dalam kurung. Bismillahirrahmanirrahim. Wayan bagi al-i'tina'u ayil ihtiyatu bil ikhlasi wa huwal amalu lillahi ta'ala wahdahu. Jadi pada malam hari ini, para bapak dan ibu sekalian ya, kita memasuki pada bagian kedua daripada intinya ibadah. Kemarin kita udah belajar yang disebut dengan namanya ibadah zahir, sholat dengan segala rukun dan syaratnya, bahkan yang membatalkannya. Yang kedua di sini ditekanin adalah sekarang pada bagian ibadah zahir. Hah? Ibadah zahir. Jadi di antara kelebihan kitab ini, ya, kitab Bahjatul Wasail, yaitu adalah mencampurkan antara ibadah zahir dan ibadah batin, agar supaya ibadah apa yang kita kerjakan itu ya tercatat begitu, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara cara untuk agar ibadah kita itu diterima oleh Allah adalah dengan ikhlas. Nah, malam ini kita insya Allah akan membahas tentang ikhlas dalam beribadah. Wayan bagi dan siogianya al-i'tina'u memperhatikan, ayil ihtiyatu berhati-hati, bil ikhlasi dengan ikhlas, dengan keikhlasan ketika beramal. Wa huwal amalu lillahi ta'ala wahdahu. Adapun yang dibilang ikhlas itu pengertiannya adalah beramal karena Allah semata-mata, ya. Beramal karena Allah semata-mata. Nanti larinya orang itu beramal karena Allah semata-mata pun juga nggak hanya sekedar riya doang. Kalau riya tuh jelas gitu, karena ada tujuan lain. Bahkan yang dibilang orang itu ikhlas pada tingkatan tertinggi, dia ibadah kagak nyari pahala. Wah, itu tinggi banget tuh. Emang kita mau gitu ibadah begitu? Oh, mau kita, belum nyampe situ makam kita. Ya, kita ibadah apa? Biar ada pahalanya. Kita sholat jamaah di musola di masjid, biar diganjarin 27 derajat. Kita sholat duha, sholat sunnah segala macam, dilingkupi dengan pahala. Orang kalau udah sampai pada titik tertinggi dalam keikhlasan beribadahnya, ibadah semata-mata ta'abbud, penyembahan, kagak nyari pahala, nyari pahala. Seandainya pun ya Allah nggak berikan dia pahala, dia ridho aja, karena memang itulah konsep ikhlas sesungguhnya. Nanti ujungnya adalah raditu billahi robba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya. Saya ridho dengan Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dina, tunduk dengan seluruh ajaran yang ada dalam Islam.
Maka di sini dibilang fal afdalu tajridul ibadati anil tam'i fis sawabi wa talabihi. Maka bermula yang paling afdalnya yaitu mengkosongkan ibadah daripada rakus pada pahala wa talabihi dan mencari pahala. Jadi kalau orang itu ya ini apa namanya, makamnya makam sufi, orang-orang yang terjun di dunia tasawuf, nanti ada sebuah makom yang disebut namanya tajrid, mengkosongkan segalanya. Jadi nggak ada itu namanya istilah tolab, apa namanya, menuntut pahala dalam beribadah. Makanya termasuk apa? Termasuk hikmahnya bahwasannya Allah itu tidak mewajibkan sesuatu kepada zatnya. Jadi Allah itu tidak ada yang wajib bagi Allah, sekalipun memberikan pahala kepada hambanya itu bukanlah sesuatu yang wajib bagi Allah, tetapi adalah merupakan fadlun wa minnatun minallah, karunia dan keutamaan dari Allah. Jadi Allah memberikan pahalanya bukan kewajiban memberikan pahala lantaran itu hamba ibadah, tapi lantaran fadlun wa minnatun minallah, karunia dan keutamaan dari Allah. Ada balasannya gitulah ya, ada balasannya ibarat upah. Tapi pun seandainya Allah nggak berikan pahala kepada hambanya, itu bukan menjadi tapi pun seandainya hambanya itu beribadah kepada Allah, Allah nggak wajib memberikan pahala kepadanya. Maka itulah makom tertinggi, kedudukan tertinggi dalam beribadah, yaitu adalah mengkosongkan daripada rakus pada pahala dan mencarinya. Kira-kira kita bisa gak begini nih? Bisa ya, bisa kita ibadah tanpa mencari pahala. Ibarat kerja nggak dibayar, wow kesel kita. Nah, gitu. Apa namanya, itulah kondisi atau makom tertinggi daripada keikhlasan. Makanya ada sebuah kalam ya, sebuah ucapan dari seorang ulama besar namanya Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Kata beliau, "An-nasu kulluhum halka illal alimun, wal alimun kulluhum halka illal amilun, wal amilun kulluhum halka illal mukhlisun, wal mukhlisuna ala khatarin azim." Kata Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, manusia semuanya binasa kecuali orang-orang alim, orang yang punya ilmu. Dia nggak binasa karena punya bekal buat beribadah. Wal alim tapi nggak cukup cuman nyimul doang. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun, orang alim pun bakalan binasa kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Nggak cukup lagi, orang-orang yang mengamalkan ilmunya pun binasa. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, orang-orang yang mengamalkan ilmunya pun bakalan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna ala khatarin azimin, bahkan orang itu udah ikhlas, udahnya alim, udahnya ngamalin ilmu, udahnya ikhlas, masih bingung kira-kira nanti dapat pahala apa kagak, diterima apa kagak ibadahnya, begitu. Jadi makanya kita lihat ibadah selalu ujungnya lillahi ta'ala. Nawaitu usolli fardal maghribi salah sarokaatin, ujungnya adaan lillahi ta'ala. Bahkan kata Imam Ghazali, orang itu manakala salat dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu namanya sudah memperbarui iman. Namanya tajdidul ikhlas, bukan beriman, memperbarui ikhlasnya. Jadi tatkala orang salat mengucapkan iyyaka na'budu, kata Imam Ghazali, itu adalah merupakan tajdidul ikhlas, memperbaharui ikhlas supaya apa namanya, dimamahami betul bahwasannya semata-mata ibadah kepada hanya Allah. Kemudian walau amalalahu ta'ala ma'atam'i fi zalika wa talabihi fatasihu ibadatuhu jazman kama afadahu Ibnu Hajarin fi Tuhfati. Dan seandainya orang itu beramal kepada Allah ma'atam'i, disertai rakus, fi zalika, pada itu pahala ya, salat tahajudnya 12 rakaat, salat duhanya 8 rakaat ya. Dulu kan banyak tuh kisah begitu, ulama salat tahajud 1000 rakaat, banyak itu kisah-kisah begitu ya. Artinya nyari pahala dah, dia rakus sama pahala, ibadahnya banyak.
wa talabihi, dan juga menuntut pahala. Bagaimana? Apakah sah ibadahnya? Fatasihu ibadatuhu, maka sah ibadah orang tersebut jazman, secara pasti. Ini dinilainya dalam takaran ilmu zahir. Secara zahir dia telah gugur daripada kewajiban karena sudah melakukan yang namanya kewajiban sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Tapi menurut ulama ahli batin, secara ilmu batin, itu belum tentu, diukur dulu apakah dia ikhlas apa enggak. Begitu. Kata itu, tajridul ibadah an yutammi fi sawabi wa talabi. Sebagaimana difaedahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala akhlis dinaka yakfikal qalilu minal amal. Akhrajahu Ibnu Abi Dunya wal Hakimu. Diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, akhlis dinaka, ikhlaslah pada agamamu. Artinya ikhlaslah dalam mengerjakan ibadah. Yakfikal qalil minal amal, niscaya mencukupi akan kamu oleh sedikit daripada beramal. Jadi amal yang sedikit disertai dengan keikhlasan itu tentu lebih bagus, lebih baik, lebih afdal daripada amal yang banyak tapi disertai dengan tidak keikhlasan atau dengan keriaan, riya ya, daripada keriaan. Misalkan sodakohnya banyak ya, sodakohnya banyak. Misalkan begitu ada riaknya, sama orang sedekah 2.000 tapi nggak merasa riak, begitu biasa aja ya, karena tentu lebih dikit yang 2.000 begitu daripada yang banyak, kan begitu. Orang kalau ngasih banyak tentu pengen dilihat, karena memang begitu. Kalau dikit ya ngapain ngasih lihat orang dikit doang ngasih 2.000 bisa naruh di kotak. Tapi Al-Quran itu dalam ayatnya itu memberikan juga yang namanya keringanan ya, dispensasi kepada orang-orang yang namanya bersedekah nampak-nampakin. Boleh apa enggak? Boleh ya. Itu jelas ada ayatnya ya. Ada ayatnya dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah, in tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqaraha fa huwa khairun lakum. Kata Allah, jika kamu menampakkan bersedekah, fanaimah itu bagus, kata Allah begitu, bagus saja, ada afdal begitu, yang penting mau bersedekah meskipun disertai dengan ditampak-tampakin. Tapi kata Allah terusannya, wa in tukhfuha, kalau ente sembunyiin, ente enggak terang-terangan, ente enggak riya sama orang gitu, nggak mau memperdengarkan sedekah ente, diam begitu, disembunyiin, waktu itu hal fuqara, ente kasih orang-orang fakir, orang-orang susah, fahuwa khairun lakum, itu adalah bagus, lebih bagus daripada yang tadi sedekah ditampak-tampakin gitu. Intinya dua-duanya diterima tapi masalah ganjaran tentu yang lebih besar adalah yang tadi, yang sir, yang mengasihinya itu tanpa diterang-terangkan begitu. Jadi semuanya diterima apabila niatnya benar, niatnya adalah untuk bersedekah, membantu orang-orang yang kesulitan gitu. Tapi tadi lebih bagus adalah yang kedua, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Kalau kamu mensembunyikan itu sedekah dan kau berikan kepada orang-orang kurang mampu, itu lebih bagus daripada engkau terang-terangkan engkau terang-terangin. Jadi sedikit amal disertai dengan ikhlas itu lebih bagus daripada banyak amal tapi disertai dengan riya atau tidak ada keikhlasan dalam dirinya. Akhrajahu Ibnu Abi Dunya wal Hakimu, ditakhrijkan, dikeluarkan hadis ini oleh Al-Imam Abu Dunya dan Imam Hakim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala akhlisu a'malakum lillah fa innallaha la yaqbalu illa ma khalasa. Akhrajahu Daraqutni kadza fi Zawajir. Dan diriwayatkan pula dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, akhlisu a'malakum, hendaklah kamu berikhlas, mengikhlaskan akan amal-amal kamu, perbuatan-perbuatan kamu, lillah, semata-mata karena Allah.
fa innallaha la yaqbalu, maka sesungguhnya Allah itu tidak menerima illa ma khalasa, kecuali amal-amal yang disertai dengan keikhlasan. Jadi Allah menerimanya adalah amal-amal yang disertai dengan keikhlasan. Dan biasanya, ini biasanya, orang itu kalau beramal dengan keikhlasan itu abadi. Artinya kekal terus sampai hari kiamat. Tentunya banyak ya, tentunya banyak. Di antaranya adalah ulama-ulama terdahulu itu kalau beliau ngarang kitab, nulis kitab itu buat nguji dia ngarang ikhlas apa enggak, tuh kitab dibuang. Dia nulis nih misalkan 100 halaman, dulu kan pakai tangan, nggak ada pakai komputer, nggak kayak sekarang, tangan, pakai tinta dicolek, ini lagi nulis. Udah begitu dia ngetes dirinya ikhlas apa enggaknya, dibuang tuh kitab, dibakar, dibuang, dikali begitu. Udah, kata dia, ya Allah, kalau saya ngarang nih kitab ikhlas, nih saya nih bakal kekal. Kalau saya ngarang ikhlas, binasain aja ya Allah. Terbukti. Mungkin ya pernah dengar itu kitab Jurumiyah. Memang kitab Jurumiyah itu dikarang oleh orang Maghrib, orang Maroko. Namanya Al-Imam Muhammad bin Daud As-Sinhaji, marga Sinhad di Maroko. Di Maroko. Tatkala dia nulis itu kitab Jurumiyah, Imam Muhammad bin Daud As-Sinhaji, dia ke kota Fes, ya, itu kota lama ada di Maroko. Di kota Fes itu ada kali itu. Sekarang masih ada situsnya, tapi udah kering kalinya. Masih ada bekasannya kalinya. Dia pergi ke kota Fes di Maroko, di kali ada kali begitu kecil. Dia munajat sama Allah, ya Allah, nih kalau saya ngarang kitab Jurumiyah ini ikhlas kepadamu, nih saya bakalan kekal nih kitab. Kalau nggak ikhlas, binasain aja ya Allah. Udah dibuang tuh kitab, ngalir ya begitu. Dia nggak tahuan, tiba-tiba wafat aja udah, orang kagak ada habis dia penulisnya. Tiba-tiba ditemen sama orang, apa namanya gitu, sehingga ceritanya orang nemu, oh ini kitab bagus nih, kitab Nahu, ringkes, padat, bagus. Dicetak gitu ya, cetak, disyarahin, dan sekarang berapa juta orang Islam belajar Nahu bisa baca kitab lantaran Jurumiyah. Gitu, jadi barokahnya timbul dan berkahnya sampai nanti sampai hari kiamat, sampai sekarang masih dipakai ya namanya Jurumiyah, disarahnya Mutasar Jiddan, dikaprawi gitu. Itu kan lantaran keberkahan, keikhlasan penulis kitab Al-Jurumiyah. Rata-rata begitu, sesuatu ibadah yang dikerjakan ikhlas memang karena Allah itu berkah yang pertama, dan kedua abadi, kekal. Jadi begitu, jadi Allah itu menerima ibadah hambanya hanya yang diikhlas saja. Kaza fi zawajir, begitulah dalam kitab Az-Zawajir. Qala Ma'ruf Al-Karhi, berkata Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, ini seorang sufi di Baghdad adanya. Man amila lisawabi fahuwa minat tujar, wa man amila khaufan minan nari fahuwa minal abid, wa man amila lillahi fahuwa minal ahrar. Kaza fi nuzhatil majalis. Berkata Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, barang siapa yang beramal karena nyari pahala, fahuwa minat tujar, maka dia sama aja kayak pedagang nyari untung. Dia adalah nyari untung. Orang kalau ibadah nyari pahala sama kayak pedagang. Yang kedua, wa man amila khaufan minan nar fahuwa minal abid. Barang siapa yang beramal karena takut daripada neraka, sama seperti seorang budak. Seorang budak pasti mengharapkan agar supaya dibebaskan dari tuannya. Siapa yang bebasin? Jadi kalau beramal takut daripada neraka, termasuk daripada budak. Wa man amila lillahi fahuwa minal ahrari, dan barang siapa yang beramal karena Allah, maka termasuk orang yang merdeka. Nggak ada beban, ya udah beramal begitu adanya. Itu namanya orang ahrar. Kada fi nuzhatil majalis, begitulah dalam kitab yang namanya Nuzhatul Majalis. Dan kebanyakan orang-orang yang terakhir ini beramal karena Allah itu tentunya sudah pada makom aulia, pada makom kekasihnya Allah. Jadi dia mah hidup pada yang ditakutin, begitu, nggak takut neraka, nggak takut surga, ibadah semata-mata karena Allah. Itu ayatnya adalah
inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu mereka tidak pernah merasa takut dalam dirinya dan tidak pula mereka merasa bersedih. Yang mereka takutnya cuma satu, adalah wafat dalam badan su'ul khatimah, itu doang. Adapun masuk neraka, dia udah ridho aja dah apa yang Allah kehendakin. Tapi yang dikhawatirkan adalah satu itu, su'ul khatimah. Kalau itu udah menjadi ininya, waliyazubillah, kesoalnya bakalan apes, bakalan ya nggak enak. Kalau itu kan itu gerbang pertama, ya kematian seseorang itu gerbang pertama untuk kepada jenjang-jenjang selanjutnya. Kalau husnul khatimah, alhamdulillah itu yang kita minta. Tapi kalau su'ul khatimah, waliyazubillah, kesoalnya pasti udah pasti apes, nggak enak. Makanya begitu kalau orang dia beramal karena Allah semata-mata, termasuk daripada orang yang merdeka. Ini terjadinya kepada para kekasih-kekasihnya Allah. Wa qala Nasr bin Muhammadin As-Samarqandi fi Tanbihil Ghafilin, dan berkata Al-Imam Abu Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi dalam kitab namanya Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Ya, ini dulu pernah kita baca sama guru kita ya, Kiai Muhammad Yusuf, hari Sabtu Minggu saya lupa subuh, Tanbihul Ghafilin. Kata beliau, qala al-faqihu, berkata al-faqih Abu Lais tadi itu belakang, Nasr bin Muhammad As-Samarqandi. Kata beliau, man arada an yajida sawaba amalihi fil akhirati fayanbaghi lahu an yakuna amaluhu khalisan liwajhillahi ta'ala bighairi riya'in summa yansa zalikal amala likaila yatlubahul ujubu. Kata beliau, barang siapa yang mendapati akan pahala amalnya di akhirat, yang pengen mendapati pahala amalnya di akhirat, maka seyogianya adalah amalnya itu ikhlas liwajhillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bighairi riya'in, tanpa adanya riya. Summa yansa zalikal amala, kemudian dilupain tuh yang tadi diamal tuh, yang tadi perbuat sedekahnya udah saya kasih aja udah, saya nggak ingat-ingat lagi, sholatnya, tahajudnya, puasanya udah begitu umpamanya. Likaila yatlubahul ujubu, supaya tidak menuntut akan dia oleh takjub, ke apa namanya, keluar biasaan. Hebat banget gua ya bisa puasa apa namanya, bisa puasa mulu, bisa sholat sunnah mulu, bisa sedekah mulu, dilupain gitu. Jadi itu dia dilupain. Kan dulu gitu kan, karena kata siapa tuh, kata Zaidan MZ, kalau amal tuh ibarat orang buang air gitu. Jadi begitu buang itu air apa namanya, kotoran dibuang, kita lupain aja udah. Nah itu kan kata dia begitu, bahasa perumpamaan ya kata dia. Kalau kita amal itu seperti orang buang air, kan kita kalau buang air kita nggak ingin apa, kita nggak ingat-ingat lagi, ulah aja lepas ke apa namanya, untuk bawa ke WC gitu. Perumpamaan orang yang beramal, dia amal dilupain daripada yang dia tadi kerjakan, ya udah ngarepnya kepada Allah aja yang bales. Itu juga merupakan perkataan seorang ulama besar dari Mesir, namanya Al-Imam Zunnun Al-Misri. Jadi di antara tanda itu orang ikhlas beramal, di antaranya adalah dia melupakan daripada amal yang telah dikerjakan tadi. Tanda yang pertama adalah, tanda pertamanya, istiwaul madhi wa zammi minal amah, sama antara pujian dan hinaan daripada orang-orang awam. Ini kalau dia amal tapi orang kagak lihat, seolah-olah dia nggak beramal, ya udah, mau orang puji kayak mau orang hina kayak, yang penting saya ngerjain aja begitu, cuma saya ngeliatin, itu berarti ikhlas dia. Tanda pertama. Yang kedua, nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal, lupa melihat yang tadi dia udah amalin. Ini tadi itu yang kedua, tandanya ini. Jadi dia nggak inget lagi dah, beramal udah habis itu udah aja, dia nggak inget lagi. Yang ketiga adalah iqtida'u sawabil amal fil akhirah, nyari pahalanya amal nanti di akhirat. Tadi itu sesuai sama perkataan Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi. Jadi likaila yatlubahul ujubu, supaya tidak dituntut atau menuntut kepada dia oleh sikap ujub, takjub kepada dirinya, karena merasa
benar, paling tinggi ibadahnya. Li'annahu yuqalu, karena bahwasanya dikata hifzut ta'ati asyaddu min fi'liha, intaha. Ada sebuah kaidah mengatakan hifzut ta'ati asyaddu min fi'liha, menjaga ketaatan itu lebih bagus daripada mengerjakannya. Jadi kita menjaga amal meskipun dikit, ditimbang kita mengerjakan amal tapi banyak istiqomah, mendingan yang dikit tapi istiqomah. Itu umpama kita sholat qobliyah rawatib 4 rakaat berat buat kita, tapi sering 2 rakaat tapi istiqomah, mendingan itu daripada 4 rakaat tapi nggak istiqomah. Begitu. Duha juga sama, misalkan duha buat jangan ke 8 gitu, jangan ke 8, 4 kadang-kadang kita nggak sanggup misalkan gitu, gara-gara ada lain, pekerjaan lain, ya minimal 2, istiqomahin aja 2 gitu. Misalkan ada orang hina, lu cuman mau jadi laki cuma dodong kalau duhanya, mendingan begini daripada 4 rakaat nggak istiqomah dengan 2 rakaat istiqomah. Jadi begitu. Jadi hifdzut ta'ah asyaddu min fi'liha, mengerjakan ketaatan, menjaga ketaatan itu lebih berat daripada mengerjakannya. Ya, kalau orang disuruh misalkan duha 8 rakaat, rawatibnya 4 rakaat semua, sebelum zuhur 4, habis zuhur 4, asar 4, maghrib 4, berat dia. Apalagi beramal, mendingan 2 rakaat istiqomah daripada yang 4 rakaat tadi berat buat dia, akhirnya ditinggalin gitu. Intaha wallahu a'lam bishawab wa yanbagil huduru.